La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ini kajian terakhir dari Riyadhus Shalihin. Temanya masih seputar tentang kenikmatan surga. Hadis nomor 1888 An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la qabu qausin fil jannah, sungguh jarak busur di surga khairun, lebih baik, mimma tatlu alaihi syamsu au taghrubu, daripada yang matahari terbit atau terbenam di sana, maksudnya bumi, dunia. Dalam riwayat lain minat dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Maknanya ini ada dua. Yang pertama menjelaskan tentang surga, dan ini yang kemungkinan besar lebih tepat, karena itu Imam An-Nawawi menuliskannya di sini tentang kenikmatan surga dalam bab kenikmatan surga. Maksudnya nilai surga yang sepanjang busur, sebutlah 1 meter ya, atau mungkin ada yang 2 meter, panjang deh 1 meter. Surga yang 1 meter itu lebih baik, lebih mahal dibanding dunia dan seisinya. Jadi maksudnya jangan terpenjara oleh dunia. Sekaya-kayanya orang di dunia, senikmat-nikmatnya di dunia, eta henteu sameter-metereun acan di surga. Atau makna yang kedua, maksud busur itu tentu alat jihad ya, karena di surat Al-Anfal wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khil. Kita harus melakukan i'dad. I'dad itu mempersiapkan diri untuk perang meski belum perang atau tidak akan perang. Cara i'dadnya dengan mempersiapkan kekuatan dan kuda-kuda perang. Al-quwwah ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Yang dimaksud quwwah dalam ayat itu menembak. Menembaknya dalam zaman itu adalah dengan panah. Mun aya nama ulah atunya jeung panah mah eleh atuh. Nembakna aya nama jeung senjata kimia, enggak boleh kita senjata kimia mah. Dengan senjata-senjata canggih ya. Artinya alat-alat perang yang dipakai dalam jihad itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jihad di jalan Allah itu lebih bernilai daripada infak sedunia dan seisinya, apalagi yang tidak diinfakkan. Kesenangan dunia dan seisinya sabeunghar-beungharna jelema gitu. Sekaya-kayanya orang itu tidak senilai dengan pahala jihad fisabilillah. Ini dalam riwayat lain terkait dengan hadis kelanjutannya, la ghadwatun aw rawhatun fisabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita rujuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya, ada riwayat lain yang sesudah lafaz hadis ini nyambung ke sana. Sungguh pergi di waktu pagi atau di waktu siang atau sore
Qudwah itu dari pagi sampai duhur, rawah itu dari duhur sampai maghrib gitu. Pergi di waktu pagi atau sore di jalan Allah untuk perang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu terkait pertanyaan seorang sahabiah yang anaknya ikut perang tapi belum perang, baru latihan memanah. Entah apa yang terjadi, dia terkena salah sasaran tembak, meninggal sebelum perang. Nah, ibunya nanya, apakah anakku di surga? Maka Nabi menjawab dengan hadis ini baru pergi saja, meski belum perangnya, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah yang memotivasi ya Taliban. Taliban tadi tulisnya di warna Taliban ya. Ke rumah mereka penduduk asli ya, hari Amerika mah sahebat-hebatna geda bukan penduduk asli ya. Mereka mah penduduk asli kayak kita lah dulu. Indonesia dijajah 350 tahun, tetap pasti menang kita. Kenapa? Karena Indonesia milik kita. Nggak ada sejarahnya kolonialisme menang, kecuali sementara. Ya. Ujung-ujungnya ya pasti menang penduduk setempat ya, dalam teori perang itu. Taliban juga demikian, ya mereka memang menanamkan semangat jihad kepada pengikut-pengikutnya. Ya, maka dari itu meski 20 tahun tiarap, mereka tidak tiarap tapi menanamkan doktrin jihad. Jadi wa'iddu lahum mastata'tum, meski 20 tahun mereka tersingkir dari kekuasaan di Afghanistan, tapi terus ditanamkan. Meski tokoh-tokohnya sudah pada meninggal, ya tokoh-tokoh pendiri awalnya, tapi muncul tunas-tunas baru, ya. Yang tentunya kita berharap, maaf kalau bahasa saya salah, Taliban ini nanti lebih bersahabat, ya. Maaf juga kalau istilah saya salah, makanya di dalam tulisan saya pakai tanda kutip, tidak garis keras lagi, ya. Karena kita tahu ya bagaimana mazhab Taliban mirip dengan saudara-saudara kita yang pulang dari Afghanistan, ya, mengharamkan Pancasila, mengkafirkan negara Indonesia, pan etate mohon maaf kurang tepat. Jadi semangat jihadnya terlampau tinggi, tapi terlampau yang jelek gitu ya. Semangat jihadnya harus tetap ada, tapi hari gitu-gitu ting mah gitu ya. Tentu kita tidak sependapat dalam hal tanda kutip ya garis kerasnya. Cuma dari pernyataan-pernyataan mereka kemarin tanggal 15 Agustus ada harapan ya mereka mengakomodir madhab-madhab di luar mereka ya. Ya minimal seperti umat Islam Indonesia. Bagusnya lebih baik lagi karena di kita campurnya Islam aya, nu sekuler aya. Nah, moga-moga mereka Islamnya betul mendekati Arab Saudi setidaknya. Meskipun Arab Saudi juga enggak sepenuhnya semadzhab dengan kita. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna fil jannati suqon, sesungguhnya di surga itu ada pasar. Tapi pasar yang dimaksud di sini kata para ulama tempat berkumpul orang-orang. Karena dek meuli naon atuh pan geus sagala aya ya. Mau menjual apa? Emang butuh uang, butuh makan kan semua sudah ada. Ya. Ya'tuna kulla jumu'ah. Nah ini mereka datang ke sana setiap Jumat. Jumat di sini bisa dipahami hari Jumat, kata Ibnu Hajar bisa juga setiap pekan. Ya, jika diurang, sabaraha minggu, saminggu. Ya, Ustaz sedikit kan dulu pernah berkata salah tak bahasa tentang sabaraha minggu, sabaraha Jumat. Ya, minggu itu kan jadi istilah pekan. Ya. Fatahubburihus shimal, lalu bertiuplah angin. Ini bisa dibaca shimal, bisa dibaca syamal. Kalau syamal dari utara,
simal itu dari kiri, ya. Maksud angin simal itu dalam budaya Arab pada zaman Nabi ini angin yang datang dari Syam yang membawa hujan. Kalau kita angin yang datangnya dari Samudra Hindia, ya. Kalau yang datangnya dari daratan Cina, ya, angin muson barat, maka kering kan kemarau. Kalau angin muson timur musim hujan, ya. Jadi lalu bertiuplah angin yang membawa hujan. Maksudnya angin sejuk, bukan angin panas. Fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim, lalu bertiup ke wajah mereka dan pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan, dengan angin tersebut maka mereka kemudian bertambah baik dan bertambah cantik, ya. Kalau laki-laki bertambah ganteng, bertambah gagah dan bertambah ganteng. Fayarji'una ila ahlihim, lalu mereka pulang ke keluarga mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamalan, sudah tambah gagah, tambah ganteng. Fayaqulu lahum ahluhum, lalu keluarga mereka berkata, keluarga yang ada di surga, kan di doa-doanya juga begitu, ya. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Keluarganya semua masukkan, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak. Tentunya yang masuk surga. Karena yang tidak masuk surga tidak masuk keluarga. Kayak protes Nabi Nuh, kenapa anaknya enggak diselamatkan? Kata Allah, innahu laisa min ahlik, karena anak kamu bukan keluarga kamu. Keluarga itu yang masuk surga bareng, ya. Wallahi, demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, kalian sesudah tadi berangkat dan sekarang pulang kok lebih gagah dan lebih ganteng, cenah gitu. Fayaqulun, lalu mereka menjawab, wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, kalian pun demi Allah kalian lebih ganteng lagi, lebih gagah lagi, ya. Ini yang disebut di dalam ayat lain, lahum fiha ma yasha'un waladaina mazid, surat Qaf. Kami akan selalu menambah. Jadi setiap hari itu makanannya semakin enak, semakin enak. Penampilannya pun semakin cantik, semakin ganteng. Ya, waladaina mazid. Kalau kita kan senang naon, misalkan Tahiti, sok minum tiap hari, ya. Enak kan, aya tukang Tahiti na getar minum Tahiti ngapoe. Enak nih bubur, sok makan tiap hari. Enak, jadi nggak enak. Harusnya enak jadi enak, ya. Atau dandan, ya, tiap hari tetap semakin kesini semakin tua, ya. Atau pulang dari pasar capek, pulang dari pertemuan capek, ya, lelah. Nanti enggak, semakin gagah, semakin segar, semakin cantik dan ganteng. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sudah disinggung juga kemarin hadisnya, inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni surga, la yatara'auna al-ghurafa fil jannah, mereka saling melihat kamar-kamar, tingkatan-tingkatan yang ada di surga, tingkat-tingkat, yang lantai 1, lantai 2. Kama tatara'aunal kaukaba fis sama, sebagaimana kalian melihat bintang di langit. Jadi ini antara satu tingkat ke tingkat yang di atasnya itu jarak bumi dan bintang, ya, jauh. Katingali gitu, wah nggak ada yang nggak mungkin terlihat. Kan nanti ngobrol itu sudah 10G merenya, lain 5G ya di surga mah. Sudah 100, generasi ke 100, ya. Sehingga sudah sangat canggih telekomunikasinya. Kemudian masih dari Sahal bin Sa'ad, ya, ini juga sudah dibahas kemarin. Aku hadir di majelis Nabi ketika beliau menjelaskan surga
hingga di akhirnya beliau bersabda, fiha ma la ainun ra'at. Pokoknya di surga itu yang gak pernah terlihat mata, wala udunun samiat, yang gak pernah terdengar oleh telinga, wala khotor ala qalbi bashar, yang gak pernah terlintas dalam benak atau pikiran, terbayang oleh pikiran manusia, enggak. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan tadi surga itu lebih dari itu. Ya. Apa yang Nabi gambarkan tadi seperti melihat bintang di langit, itu gambaran saja, enggak seperti itu, lebih dari itu. Ya, lebih canggih, lebih hebat dari itu. Kemudian Nabi membacakan ayat surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munad." Apabila penghuni surga masuk surga, maka malaikat menyeru, "Innalakum antasihhu fala tasqumu abadan." Kamu pasti akan sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Nih hiburan ya bagi yang sakit, ke di dunia unggul, kema di akhirat tidak akan sakit, semuanya sehat. Dokter oge penganggurannya di surga mah. Wa inna lakum antahyau fala tamutu abadan. Kalian selamanya akan hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, jadi kalau masuk surga pasti khalidina fiha abada. Kalau masuk neraka antara dua. Ada yang khalidina, ada yang ghair khalidina. Karena yang masuk neraka ada kemungkinan pindah ke surga. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abadan. Kalian akan muda selamanya, tidak akan pernah tua. Gak perlu kita bertanya ini mudanya umur berapa, kira-kira bapak yang umur sabaraha matangnya. Misalkan pemain sepak bola makan standarnya 25 ya, 25, 28 lah matangnya. Mungkin seusia begitu. Wa inna lakum antan'amu fala tab'asu abadan. Kalian akan nikmat selamanya, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek. Ya. Wa fadzalika qaulu azza wa jalla, itulah yang dimaksud firman Allah azza wa jalla, wa nudu, mereka diseru, mereka di sini penghuni surga, antilkumul janna urithumuha bima kuntum ta'malun, itu surga yang diwariskan untuk kalian sebab amal-amal kalian. Ya. Jadi diserunya itu diantaranya dengan mengatakan yang tadi Nabi jelaskan dalam hadis. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna maq'adi ahadikum minal jannah, sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah dan paling akhir ini yang dibahas kemarin hadis-hadisnya, an yaqula lahu, Allah akan berkata kepadanya, tamanna, silakan angan-angankan, kamu mau apa, sok peka yang naon cina gitu. Fayatamanna wa yatamanna, lalu dia berangan-angan, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Ini penghuni surga yang paling akhir, yang paling rendah. Pokoknya merencana yang buah mangga unggal poe misalnya, anu resep taiti, res taiti cenah unggal peuting, ya sok naon deui. Hayang mobil Pajero Sport 50 gitu. Semua silakan angan-angankan. Hayang emas 50 kilo, ulah berat atuh. Kumaha makena. Fayaqulu law hal tamannait, sudah kamu ingin apa? Fayaqulu na'am, sudah. Fayaqulu lahu, lalu kata Allah, fa innalaka ma tamannait, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan angan-angankan. Wa mislau, mau 2 kali lipatnya bahkan. Tuh, itu jadi penghuni surga terakhir wae nupang dorakana, orang Islam nupang dorakana begitu, apalagi insya Allah kita banyak lain pang dorakana, akan lebih dari itu. Maka dari itu
wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Sok paboro-boro ka surga teh. Dan ayat itu terkait riba. Udahlah, jangan memberikan pinjaman berbunga, sodakohkeun we demi surga gitu. Harus berlomba-lomba. Atau jangan senang pinjam ke bank, sabar. Ya, sabarkeun miskin ayeuna ge, yang penting nanti masuk surga daripada sekarang kaya lewat riba. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Man gitu ayatnya. Sebelum tentang surga wasariun itu kan wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Sieun ku neraka sia. Ya. Yang disediakan buat orang-orang kafir. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah." Allah akan berfirman kepada penghuni surga, "Hei penghuni surga." Fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Semuanya menjawab, kami penuhi panggilanmu dengan penuh kesejahteraan, kebaikan semuanya ada pada dirimu. Fayaqulu, Allah bertanya, hal raditum, kamu puas enggak? Lalu mereka menjawab, wa malana la nardo ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan khalqik. Bagaimana kami tidak puas? Anda sudah memberikan semua yang kami inginkan, yang enggak pernah diberikan kepada orang lain atau pernah diberikan di dunia. Kabeh nu pikayang aya rek teu puas kumaha, ya. Fayaqulu ala utikum afdala min dzalik. Maukah aku berikan yang lebih dari ini? Penghuni surga bertanya, ya Rabb wa ayyusy afdalu min dzalik. Masih ada yang lebih baik dari ini? Ini juga sudah sangat memuaskan. Lalu kata Allah, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan bagi kalian keriduanku, kepuasanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, aku tidak akan murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Itulah, jadi puas. Bukan kita yang puas saja, yang punya surganya juga puas. Mangga silakan mau apapun, ya. Jangan berpikir wah cenah berarti ngeunah maehan batur moal, kan tidak akan ada yang mati, ya. Kalau ngeunah mabok baik, dan memang ada di Al-Qur'annya juga, ya. Tapi maboknya tidak akan la fiha ghulun walahum yung sifun, ya, tidak akan memabukkan kayak di sini. Wah cenah halal jinah pek, ya. Dina hadisnya juga silakan. Di surga di dia mau ulah. Kemudian kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadhara ilal qamar lailatal badr. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat bulan purnama. Bulan purnama di masyarakat yang belum ada listrik kan kontras, Pak, ya. Jangankan yang sekarang, zaman dulu zaman sekarang juga sama. Saya kalau naik ke atas nyetrekeun toren, karena torenna udah cetrekeun, itu nggak usah menyalakan lampu, ya, udah caang, terang bulan purnama. Lalu kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayanan, kalian akan melihat Rob kalian dengan mata telanjang. Ayanan itu kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kan enggak usah pakai kacamata, enggak usah pakai lensa. La tudamun fi ru'yatihi, kalian tidak akan terhalangi melihat Allah, ya. Kemudian dari Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penghuni surga masuk surga, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, kalian masih menginginkan sesuatu yang perlu aku tambah? Lalu kata penghuni surga, alam tubayyid wujuhana, tidak, Anda sudah memutihkan wajah kami.
Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Anda sudah memasukkan kami ke surga, Anda sudah menyelamatkan kami dari neraka. Apalagi? Fayakshiful hijab. Lalu Allah membuka hijab. Sesuatu yang menghalangi antara penghuni surga dengan Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih mereka sukai saat itu kecuali bisa melihat Allah. Ya. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im 'alal araiki yang turun. Duduk di atas singgasana dan melihat apa? Melihat Allah. Kamu akan mengenali wajah-wajah penghuni surga. Nadrah itu berbahagia, naim penuh kenikmatan. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah. Wajah mereka pada hari itu gembira. Kegembiraan puncaknya apa? Bisa melihat Allah. Oh iya Allah teh gitu. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain di Sahih Bukhari dijelaskan, pertama-tamanya Allah datang dalam rupa yang lain. Ya, orang munafik juga masih bisa melihat. Kata penghuni surga, bukan. Karena orang munafik, orang kafir nggak mungkin bisa melihat. Innahum yauma idzil la mahjubun. Ya. Innahum ar-rabbihim yauma idzil la mahjubun. Mereka terhijab. Nah, baru kemudian Allah menampakkan dirinya yang asli. Semua orang melihat. Orang munafik, orang kafir nggak bisa melihat. Jadi ciri nanti orang kafir itu bisa ningali. Ya. Itu Allah. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Orang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai di surga yang penuh kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Doa mereka di surga subhanakallahumma. Wa tahiyyatum fiha salam. Dan ucapan penghormatan atau selamat kepada mereka di surga adalah salam. Ucapan sambutan, ucapan penghormatan. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka selalu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita menuju ini. Dan kita tidak mungkin mendapatkan hidayah seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini penutup kitab Riyadhus Shalihin yang seperti sering saya jelaskan, para ulama itu biasa mengawali dengan tahmid dan sholawat, mengakhiri juga dengan tahmid dan sholawat, memuji Allah dan bersolawat atas Nabi. Ya, itu pun yang sering saya biasakan ya di kajian-kajian saya mengawali bukan hanya memuji Allah tapi juga bersolawat. Mengakhiri majelis pun saya memuji Allah dan bersolawat. Araqtu minhu yaumal itsnain rabi'a asyar Ramadan sanata sab'in wa sittimi'ah. Saya selesai menulis kitab ini pada hari Senin 14 Ramadan tahun 670. Kalau sekarang 1443 berarti kurang lebih 730
tahun yang lalu, 743 tahun yang lalu. Ya. Artinya berarti di usia Imam An-Nawawi 39 tahun. Kan Imam An-Nawawi wafatnya 676, ini 670. Imam An-Nawawi lahirnya 639. Imam An-Nawawi itu usianya cuma pendek 45 tahun. 45 tahun. Ya, Bapak seberapa tahun? Dan Imam An-Nawawi beres nulis kitab ini pada tahun 670, berarti di usia 39 tahun. Seusia saya sekarang, tapi beda karyanya, subhanallah. Ya. Padahal belum zaman internet, belum zaman canggih, beliau sudah banyak karyanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.